Ini luar biasa. Saya ketika belajar tentang mustalah hadis, rada kaget juga fakta bahwa Abu Hurairah ini diperdebatkan sampai 30 nama oleh ulama. Saking nggak ada yang tahu ini siapa. Ada yang mengatakan pas jahiliyahnya, sebelum dijuluki oleh Rasul Abu Hurairah. Ada yang mengatakan Abdus Syams, ada yang mengatakan Abdu dan seterusnya. Ini yang paling rojih, itu paling kuat. Ulama kebanyakan mengatakan bahwa nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Jadi kalau ditanya siapa nama asli Abu Hurairah, walaupun banyak pendapatnya, ini yang paling dekat, yang paling tepat, Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Pernah saya jelaskan. Hurairah itu berasal dari kata hirratun. Hirratun itu kucing, ya, kucing betina. Tapi ini kalau agak kecil gitu ya, kecil gitu, Hurair. Kalau ini gede, hirratun, kucing betina. Kalau Hurair itu anak kucing betina, anak kucing sih. Kan dulu lengan baju itu suka besar ya, dimasukin ke lengan baju kucingnya. Jadi beliau itu kalau kemana-mana selalu bawa anak kucing di lengan baju. Suatu hari bertemu dengan Rasul. Ya, bapak kucing. Bapak anak kucing. Jadi hebatnya Rasul tuh begitu. Kalau ada orang kayak sahabat Ali bin Abi Thalib pernah tiduran, gogoleran di tanah. Karena dulu kan belum ada keramik ya, Masjid Nabawi. Jadi ketika balik badan tuh mau bekas di punggungnya, tanah semua. Langsung ditepak sama Rasul, kamu anta Abu Turab. Mulai sekarang nama kamu, julukan kamu Abu Turab. Bapaknya tanya Ali bin Abi Thalib julukannya. Ya, julukan Abu Bakar As-Siddiq, julukan Umar Al-Faruq. Masya Allah. Jadi julukan itu boleh selama orang itu senang dipanggil itu. Bahkan yang dalam tanda kutip negatif ya, selama si botak misalnya, tapi dia senang dipanggil itu ketimbang namanya, boleh kita panggil, kecuali kalau dia tidak senang. Jadi dibawa kemana-mana ke sini gitu ya, sampai ketemu Rasul, wah mulai sekarang nama kamu Abu Hurairah, udah terkenal. Dan sampai-sampai nggak dikenal namanya, sampai-sampai 30 nama diperdebatkan. Ini segala macam. Ini hebatnya sahabat Rasul, hadisnya paling banyak tapi namanya sendiri tidak dikenal. Hebat. Jadi apa ya, ini kalau kayak filosofi mah kayak gula gitu ya. Gula kalau dimasukkan ke teh, dimasukkan gula jadi teh apa? Teh manis, bukan teh gula. Ini kan bukan teh gula. Teh manis, susu atau kopi manis dan seterusnya. Enggak teh gula. Jadi manis gitu. Tapi begitu kena penyakit diabetes disebut penyakit gula. Giliran yang buruk baru disalahin. Nah, ini ikhlas. Ini filosofi ikhlas. Jadi namanya nggak pernah disebut, nggak ketahuan. Malah kalau ada sesuatu malah disalahin. Tapi dia biasa aja, ikhlas ini. Luar biasa. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Nah, beliau itu kurang lebih ada yang belajar. Jadi beliau meriwayatkan banyak hadis dan sahabat lain. Karena gini, sampai ada yang bilang begini. Sahabat itu semuanya rata-rata sibuk kerja. Karena zaman Nabi itu, Nabi mendorong untuk kerja, nggak boleh ada yang nganggur, sibuk segala macam. Cuman satu yang memang kondisinya ashabus sufah ya, beliau tuh sufah itu nih, emperan Masjid Nabawi, emperan. Apa sih emperan itu? Pelataran ya. Beliau tinggal di situ. Abu Hurairah miskin, termasuk yang miskin sufah, makanya muncul istilah sufi. Ada yang mengatakan kesini pakaiannya ala kadarnya dan seterusnya. Hanya saja kelebihannya di saat orang lain sibuk, beliau ini selalu ada kemanapun Rasul pergi. Pengempit sendal Rasul SAW. Makanya ilmunya paling banyak. Paling banyak. Kok bisa sih banyak kayak gitu ya? Karena kalian makanya sibuk kerja. Kalau saya mau membersamai Rasul SAW sampai akhirnya wafat Rasul, beliau jadi guru para sahabat. 800 sahabat yang menuntut ilmu sama beliau. 800 sahabat. Nah, ini rinciannya, kalau mau rinciannya. Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Kurang lebih ada 5.374 hadis. Itu yang beliau riwayatkan. Ya, ada yang sahih, ada yang dhaif. 5.374 hadis. Maksudnya yang sahih itu setelah diriwayatkan oleh yang lain, bukan dari Abu Hurairah sendiri.
Umar bin Khattab 2600 hadis. 2630 hadis. Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Jadi sampai bertemu dengan generasi tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Kalau tidak salah yang bertemu beliau itu Hasan Al-Basri. Pernah berguru ke Anas bin Malik. Generasi ketiga terakhir. Ya, kan generasi sahabat, tabi'in sama tabi'ut tabi'in. Itu 100 tahun kan jaraknya. Nah, Anas bin Malik itu terakhir. Istri beliau sendiri Ummul Mukminin Aisyah 2210 hadis. Artinya apa? Abu Hurairah lebih banyak ketimbang istrinya. Gimana coba belajarnya itu? Ibnu Abbas 1660 hadis, Jabir bin Abdullah 1540 hadis. Dan masing-masing sahabat beda. Ada yang ahli dalam Quran, Zaid bin Thabit. Ada yang ahli dalam takwil atau tafsir, Ibnu Abbas. Ada yang ahli dalam waris. Saya lupa siapa yang ahli dalam waris, mungkin ada yang ingat. Waris yang lain ketika berkomentar tentang waris salah, disalahkan sama sahabat ini. Saya nggak mau ikutan dia, itu sesat. Itu salah. Jadi masing-masing ada ahlinya dan tidak menguasai semua ilmu. Ya. Abu Hurairah ahfad. Pada zamannya Abu Hurairah paling hafiz masalah hadis. Jadi kalau ingin merujuk ke hadis ke beliau, makanya wajar paling banyak muridnya 800. Tapi barangkali kalau ditanya ilmu yang lain kayak waris dan seterusnya, beliau nggak bisa. Tafsir itu ahlinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Baik, itu muqaddimah tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kata-kata berikutnya sami'tu. Biasanya kalau sudah ada kata sami'tu, enggak, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tandanya Abu Hurairah sami'tu langsung mendengar sendiri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi langsung mendengar. Karena yang ada yang bukan kalimatnya sami'tu. Ra'aitu, aku melihat, sami'tu. Ada yang tidak menyampaikan langsung tapi disampaikan oleh yang lain dan seterusnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini hadis pendek tapi isinya luar biasa. Yang dibahas sama ulama beneran kayaknya nggak akan habis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Kata beliau, apa yang aku larang maka fajtanibuhu. Kita baca dulu semuanya. Maka tinggalkanlah. Ini kurang titik. Fajtanibuhu. Tinggalkanlah. Apa yang aku larang, tinggalkanlah. Simpel kan? Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan fa'tu minhu mastata'tum. Maka kerjakanlah mastata'tum. Sisanya enggak saya tulis. Fa innama, karena sesungguhnya ahlaka, binasanya, hancurnya, rusaknya alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian atau umat sebelum Nabi Muhammad, Yahudi ya, sama Kristen dan umat-umat sebelumnya. Kenapa? Diakibatkan oleh apa? Dua hal. Kathratu masailihim, banyak nanya ya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyak berbantah-bantahan, berselisih paham dengan para nabi mereka. Kita sekarang udah gak ada nabi, adanya ulama. Jadi ini kerennya. Secara umum hadis ini menjelaskan bahwa yang namanya perintah agama itu simpel, untuk ditaati. Mana haitukum anhu fajtanibuhu, tinggalkan yang saya larang. Wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampunya. Secara umum ini menegaskan bahwa yang namanya perintah agama itu untuk ditaati, bukan untuk dipertanyakan, apalagi diperdebatkan. Bukan untuk dipertanyakan atau diperdebatkan. Karena mempertanyakan perintah ya, ini konteksnya perintah ya, bukan teori atau ilmu pengetahuan. Kalau sudah ada perintahnya, yuk kamu sholat, nggak usah dipertanyakan, kenapa harus sholat? Apa hikmahnya? Memangnya kalau sholat saya bakal kaya? Gitu. Nggak usah. Kalau udah ada perintah agama, kerjakan. Karena mempertanyakan perintah yang jelas itu, perintah yang sudah jelas atau larangan, membuat umat sebelum Nabi Muhammad itu binasa. Ya. Ujung-ujungnya apa? Nggak dilaksanakan. Banyak nanya, banyak komentar, banyak kritik, ujung-ujungnya tidak dilaksanakan. Coba lihat surat An-Nur ayat 24. An-Nur ayat 24, ini baru muqaddimah. An-Nur surat ke-24. An-Nur surat ke-24 ayat 63. Ayat 63.
Ini relate dengan kejadian yang terjadi saat ini sebetulnya. Boleh baca terjemahannya? Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul Nabi Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Ya. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Ya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, saya tidak akan menjelaskan tafsir ini ya, cuman saya bagian yang terakhir. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya, menyalahi itu bertentangan dengan perintah Rasulnya, takut. Hendaklah dia takut. Kalau dia bertentangan dengan perintah Rasul, akan mendapat cobaan atau ditimpa azab. Kalau kita bertentangan dengan Rasul, akan ditimpa azab. Jadi gini, prinsipnya gini, umat ini kondisinya akan dalam keadaan baik-baik saja selama kalau misalkan Rasul masih hidup, selama Rasul berada di tengah-tengah mereka. Selama Rasul berada di tengah-tengah, azab tidak akan turun kalau Rasul masih ada di tengah-tengah mereka. Buka lagi surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 33. Ini dalilnya bahwa umatnya nggak akan diazab kalau Rasul masih hidup di tengah-tengah mereka. Ya, surat 8 ayat 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih Tuh, ada dua. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum mereka, mengazab mereka dengan azab, musibah, segala macam bencana selama engkau, ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka, para sahabat. Enggak turun azab tuh. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang kedua, Allah tidak akan menimpakan bencana selama mereka rajin istighfar. Berbuat kesalahan besoknya astagfirullah. Sekecil apapun. Enggak akan turun azab, enggak akan turun bencana. Tapi kalau sudah mulai lupa istighfar, kadang-kadang kan kalau ada bencana yang kebayang itu, wah ini mah pergeseran, ini hanya ilmiahnya saja. Ya betul, kita tidak menyalahkan, itu ilmiah itu bagus. Tapi juga ini kenapa ya bergeser tanah? Kenapa Allah istighfar? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, sekarang Rasul ada enggak di tengah-tengah kita? Enggak ada, udah wafat. Maka apa yang dimaksud Rasul hidup di tengah-tengah kita untuk saat ini? Iya, sunnah. Melaksanakan sunnahnya, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang, itu dilaksanakan. Selama kita melakukan sunnahnya, melaksanakan perintahnya, itu insya Allah tidak akan diazab, tidak akan turun bencana, tidak akan turun bencana. Bencana itu turun, azab itu turun manakala sunnah Nabi, perintah Allah mulai diabaikan, nggak dilaksanakan, bahkan menyalahi. Bukan hanya diabaikan, misalkan nggak sholat, itu diabaikan, ini menyalahi. Jadi udah nggak sholat, ngomong ke orang ngapain harus sholat, dia ngajak maksiat, waduh ini repot. Daripada saya Jumatan malah isinya orang ngantuk semua, lebih baik saya jalan-jalan, kata anak UIN kan gitu. Ada anak UIN jurusan filsafat ngomong gitu. Kenapa ya orang filsafat itu suka aneh-aneh? Itu aneh-aneh. Karena filsafat itu kan gajah buntung, filsafat. Karena memang orang filsafat itu didorong untuk berpikir secara ekstrim dan luas. Jadi mereka tuh kadang-kadang nggak ngebatasin diri. Jadi di sini nanti kita akan ngerem. Kita belajar agama itu ternyata perlu batasan juga. Ada hal-hal yang di situ kita rem, nggak usah ditanyain. Ada yang harus ditanyain, ada. Tapi kita harus mengenal itu. Iya. Katanya ada cerita orang ya, ada orang yang tanya Allah itu di mana, itu gila ya. Allah itu di mana? Gila. Ada orang yang Allah itu berupa bentuk apa? Ya, itu orang filsafat. Ini termasuk pembahasan kita nih hari ini. Nanti kita bahas insya Allah. Sebetulnya jawaban itu gampang banget kalau mau dijawab. Menunjukkan bahwa orang yang bertanya seperti itu ilmunya kurang. Bodoh. Karena dengan dia bertanya, dia sudah menjawab dengan sendirinya sebenarnya. Nah, itu orang filsafat biasanya. Nah, ini pas banget dengan pembahasan kita hari ini. Tapi itu akan dibahas belakangan insya Allah, di bawah nanti. Baik, paham ya? Jadi jaga betul yang namanya sunnah Nabi. Jaga betul yang namanya sunnah Nabi semampu kita. Nah, ini kita akan bahas nih. Tapi gitu ya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga di hadis ini dijelaskan 3 jenis syariat. 3 jenis syariat. Saya hapus nggak apa-apa ya? Saya hapus ya. 3 jenis syariat. Agama itu betul simpel Islam itu. Satu, yang sifatnya apa Bu? Perintah. Yang sifatnya perintah. Apa arahan Rasul? Kerjakan semampunya. Di hadis ini. Kerjakan. Ada tulisan. Ada tulisan semampunya. Mastato. Apa yang sifatnya larangan? Apa yang sifatnya larangan? Apa arahan Rasul? Jauhi. Tinggalkan. Ada yang ketiga sebetulnya. Ada yang ketiga. Ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya larangan, dan ada yang sifatnya tidak atau belum dijelaskan syariat. Bisa jadi belum itu karena belum ketemu hukumnya, atau memang sama sekali tidak ada keterangannya, tidak dijelaskan oleh syariat. Ini istilahnya kalau bahasa Arab maskutun anhu. Syariat maskut, diem, nggak mau komentar, nggak mau komentar. Saya Rasul gimana? Nanti ada penjelasan di sini. Rasul gimana itu kalau seandainya begini? Rasul nggak jawab. Rasul nggak jawab. Kata Rasul kalau saya jawab nanti Allah wajib. Udah pokoknya jangan. Jadi ada yang maskut anhu. Kalau ini apa arahannya? Jangan ditanya. Nggak usah ditanya. Karena Allah nggak mungkin lupa. Allah mendiamkan satu perkara tanpa detail, nggak rinci, pokoknya mah gitu aja. Tapi tidak dirinci, nggak usah ditanya, nggak usah karena kalau banyak nanya nanti akan membebani diri sendiri. Repot sendiri. Udah. Apalagi kalau udah jelas perintahnya, udah jelas larangannya, yang tidak ada di syariat. Misalkan nanti ibu nanya ke Ustadz, mohon maaf saya belum menemukan, misalkan hukumnya bagaimana, misalkan ya, udah. Al-aslu fil asya, pada dasarnya segala sesuatu ibahah boleh selama belum ditemukan hukum yang melarang. Jadi nggak usah ditanya, dipaksa. Tapi kalau Ustaznya, nanti malah repot sendiri. Dan kalau memang nggak ada hukumnya, belum ketahuan hukumnya, al-aslu fil asya ibahah boleh, silakan kerjakan dulu. Sampai nanti menemukan ini ada yang nggak benar, ditanyakan. Kamu ya? Jadi cuma 3 perintah, itu mah perintahnya udah kerjakan. Jangan ditanya, jangan banyak nanya, kerjakan semampunya. Larangan, jauhi, tinggalkan, gak usah ditanya. Dan yang terakhir, yang belum dijelaskan, jangan ditanya, jangan digali-gali. Ada punya semua hadisnya Bu? Oh, ada di Google. Ada di Google, boleh, kalau di Google boleh. Ya boleh buka Google aja. Ada ini. Nanti tulis hadis arba'in ke berapa? Ke 9 tulis. Bawa semua Google bawa. Di mana belinya Google tuh? AI sekarang Bu ya. Ya betul ya. AI ada 2 ya, ChatGPT Ya, dan ChatGPT. Gemini. Nah, ChatGPT ini saya sudah ngecek, saya sudah ajak ngobrol, saya sudah suruh dia nerjemah. Saya bandingkan keduanya, ternyata yang masih sering ngawur. Nggak tahu, saya mungkin bukan pro ya kalau ChatGPT, karena kalau Gemini saya pakainya pro. Ini ChatGPT yang agak sering ngawur. Mungkin harus pro ya. Ngawur jawabannya. Itu ada, ini kok salah nih gitu. Kelihatan banget terjemahannya. Kalau pro ini ya bayaran ya Ustaz? Bayar 300.000 kalau nggak salah. Nggak tahu kalau ChatGPT. Sebulan gitu? Iya, sebulan. Pro. Nah, kalau Gemini, saya sarankan Gemini. Gemini tapi Gemini yang pro. Saya alhamdulillah dapat setahun yang pro. Yang dia thinkingnya agak lama, mikirnya agak lama, nggak langsung jawab. Bandingkan terjemahan sama ChatGPT, kan saya ngerti juga bahasa Arab. Oh ternyata ini yang GPT lebih cukup banyak ngangurnya. Kok gini? Yang Gemini itu 95% bagus. Ya, makanya hati-hati. Jadi jawaban dari AI itu perlu lagi divalidasi. Coba kalau udah mentok nggak dapat yang mana ya udah bisa di sementara
yang Gemini. ChatGPT kalau yang tidak pro sepertinya kurang aman. Saya belum pernah nyoba kalau yang pro ChatGPT. Karena yang Gemini saya dapat gratisan 1 tahun. 1 tahun. Yang Gemini, insyaallah. Kira-kira seperti itu bantuan dari ChatGPT. Bahkan untuk terjemahkan teks dalam bahasa Arab pun itu 95% kurang lebih benar. Jadi tinggal terjemahin lagi kalau nanti ada teks-teks tertentu. Insyaallah yang pro kalau mau. Ya solusinya kalau pro kan mahal, patungan. Dipakai bareng-bareng. Ya patungan. Patungan gimana? Ya beli satunya 1 akun tapi akunnya mungkin bisa di-share. Oh, tapi belum ini ya, belum kayak gitu ya. Pak, maksudnya belum di antara ibu-ibu belum viral gitu. Oh enggak, itu mah ini aja cara Jadi trik atau teknik. kayak Netflix gitu ya. Ya kayak Netflix. Kalau Netflix kan udah umum tuh. Udah umum, Maksudnya, ada yang jual di cuma Shopee. jualan 10.000, 20.000 Ya, gitu. memang kalau di Shopee nggak ada, tapi Oh, kalau sharing itu harus satu rumah. gimana? Oh, Enggak, pakai akun, Gmail. Oh. Tapi saya nggak tahu gimana teknisnya. Mungkin Gmailnya bisa di-share, sok pakai Gmailnya bisa akses dan seterusnya. Mungkin seperti itu untuk memperingan. Kalau sekiranya kepake, kalau enggak ya jangan. Baik, kamu ya. Mahal, lumayan. Lanjut Bu. Ma nahaitukum anhu faj. Betul ya awalnya itu kan? Ma nahaitukum anhu faj tanibuhu. Apa yang aku larang faj. Nah, apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Ma nahaitukum anhu faj tanibuhu. Apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Perhatikan ada huruf fa di situ. Ya. Faj tanibuhu, bukan pakai wawu. Nah, dalam bahasa Arab ada maknanya. Fa itu lil mubasyarah, untuk langsung. Nah, menyatakan makna langsung. Begitu keluar perintah larangan, langsung berhenti, langsung jauhi. Beda dengan summa. Seandainya kalimatnya manahaitukum anhu summa jtanibuhu, apa yang aku larang tinggalkanlah, itu ada jeda. Kalau summa itu ada jeda, santai aja dulu lah misalkan, nggak boleh mabok misalkan, ya nanti aja besok, sekarang mau mabok dulu, misalkan bukan pakai summa tapi pakai faj, pakai fa, langsung hari itu juga, detik itu juga faj dan ibu. Kenapa coba? Kalau Rasul sama Allah melarang langsung tanpa mikir panjang, kenapa coba? Ya itu ada mudaratnya. Yang namanya Allah, yang namanya Rasul kalau melarang, memerintahkan itu nggak mungkin ngasal. Yang mungkin ngasal. Jadi harus trust, percaya betul bahwa apa yang Allah larang itu pasti ada mudarat, pasti nggak baik untuk di dunia kita maupun di akhirat. Kalau dunia belum nampak, nanti di akhirat nampak. Kayak misalkan babi, babi nggak nampak ya, nggak apa-apa kok, babi enak segala macam, iya nggak apa-apa mungkin di dunia, walaupun ada penelitiannya, ada segala macam. Tapi di akhirat ya yang namanya perintah larangan itu ketaatan sifatnya. Bukan ditanya-tanya, bukan nyari hikmah kenapa dan seterusnya. Nah, nahaitukum anhu. Saya pernah menjelaskan kaidah seperti ini. Ini udah ya? Saya pernah menjelaskan kaidah seperti ini. Apa? La ibrata fi dilalatil hal amama tasrif. Ini la ibrata fi dilalatil hal amama tasrif. Gampangnya kayak gini. La ibrata, tidak dianggap, ya. La ibrata tidak dianggap fi dilalatil hal, apa yang nampak, amama tasrif, kalau udah ada penjelasan. Apa yang nampak tidak dianggap kalau sudah ada penjelasan. Saya pernah nyampein ini. Ada teko, kelihatan airnya bening, ya kan? Begitu kita mau minum, nggak bilang ke Bu Irma, saya mau langsung ambil aja. Kata Bu Irma, itu barusan habis dikobok sama anak saya misalnya. Masih mau diminum nggak? Ya enggak dong. Walaupun kelihatannya bersih. Berapa banyak tasrif penjelasan dari Allah? Jangan. Kalau sudah ada penjelasan, apa yang nampak nggak dianggap. Nampaknya babi itu enak,
tapi sudah ada warningnya, Dri. Iya. Jangan dimakan. Maka yang ngasih tahu itu nggak mana mungkin sih mau mencelakakan kita. Insya Allah pastinya mau menyelamatkan kita. Gitu maksudnya. Paham ya? Ini kaidahnya. Jadi kalau sudah ada penjelasannya, apa yang nampak ya tidak lagi tidak jangan. Penjelasannya udah banyak. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini lakukan, ini jangan lakukan. Apa itu nggak cukup? Masih harus nanya-nanya, nggak kayak gitu. Paham ya? Mana haitukum anhu fajtanibu. Fajtanibu. Kalau bahasa Arabnya jauh, jauh. Yang pernah belajar? Dekat apa? Jauh apa? Jauh artinya ba'idun. Ba'idun. Dekat? Fa inni qarib. Qaribun. Kalau menjauh lah atau jauhi, aslinya ibta'id. Ibta'idu. Yang jadi pertanyaan, kenapa Rasul tidak mengatakan ma nahaitukum anhu fabta'idu? Maka jauhi. Kenapa pakai kalimat fajtanibu? Ini ada makna kalau dalam bahasa Arab. Nggak sembarangan Al-Quran atau Rasul mengatakan seperti itu. Pemilihan katanya, kata tersebut, melainkan ada maknanya. Kalau mau Rasul bisa pakai ba'id, ibta'id, jauhilah. Sama kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya menjauhlah. Cuman kenapa pakai bahasa ijtanibu? Ini kalau dalam bahasa Indonesia ijtanibu ini udah plus dengan apa namanya? Kalau makan itu imbuhan. Tahu imbuhan? Asalnya makan. Pakai imbuhan jadi nah ini tuh sebetulnya ini tidak asli, udah imbuhan. Ini tidak asli, ini tidak asli, ini tidak asli. Yang asli itu jim, ja, na sama jana. Ja, na, ba, janaba, ya jenibu, jan. Ini jan. Di rumah ini ada rumah yang lain. Di samping rumah ini. Jan. Ya, jan. Apa arti jan? Sisi. Saya berada di sisi ini, ibu berada di sisi sini. Fajtanibuhu maknanya bukan sekedar menjauhi, tapi pastikan sesuatu yang kita jauhi itu, pastikan ya, menjauhnya itu sampai kita ini ada di satu sisi dan yang ditinggalkan itu ada di sisi lain. Jauh banget. Fajtanibu itu jauh, menjauhlah, sampai menjauhnya sesuatu yang kita jauh itu ada di sisi sana dan kita ada di sisi sini. Ya kalau mirip hubungan mah LDR. Jauh banget. Jauh banget. Fajtanibu. Paham ya? Jadi perintah larangan itu bukan sekedar ditinggalkan, tapi juga dijauhi. Oke, kita lihat ini dalam Al-Quran. Masalah Homer, bahasanya apa? Ini konsisten nih Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 90. Al-Ma'idah berarti surat kelima ayat 90. Kita lihat apa yang digunakan oleh Al-Quran Allah ya, ketika mengharamkan perintah meninggalkan judi, homer, dan apa tuh, panah-panah gitu. Boleh baca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, khamr, wal maisir, judi, wal ansab, berkurban untuk berhala, menumpahkan darah, wal azlam, panah-panah itu judi, rijsum min amali syaitan, kotoran dan termasuk amal-amal syaitan. Oh najis, bisa diartikan najis, perbuatan keji. Fajtani, kelihatan? Fajtanibu, sama dengan hadis? Sama. Fajtanibu maknanya apa?
tinggalkan dan jauhi. Orang Arab di Madinah, ini turun di Madinah pada saat itu ketika mendengar ayat ini, kan itu jahiliyah itu udah terbiasa ini khamr. Ini ayat ketiga. Jadi pengharaman khamr itu 3 kali turun. Pertama ayat tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya, para sahabat bertanya tentang khamr dan judi. Katakanlah wahai Muhammad bahwa judi itu ada mudaratnya, ada manfaatnya, dan katakanlah bahwa mudaratnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini belum tegas nih, masih ada yang mabuk, masih ada. Sampai ada kejadian sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata, turun lagi tuh ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Karena itu baca surat Al-Kafirun nggak beres-beres. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'buduna ma a'bud wala ana. Nggak beres-beres. Balik lagi, kenapa? Karena dalam keadaan mabuk. Turun tuh ayat kedua. Ini hebatnya Allah nih. Ketika ingin melarang sesuatu nggak langsung haram, enggak. Nanti bertahap. Nanya dulu ada manfaatnya atau enggak, dijawab sama Allah. Ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar, mudaratnya lebih besar. Ada kejadian, turun lagi ayat. Ini ayat yang ketiga. Pengharaman mutlak. Fajtanibuhu. Ketika turun ayat ini, orang Arab langsung paham. Yang dimaksud dengan fajtanibuhu itu bukan sekedar meninggalkan, tapi disentuh pun jangan harus ada jarak. Kalau ada, akhirnya apa coba? Kota-kota Madinah pada saat itu penuh tumpahan arak. Langsung tanpa instruksi dari Rasul. Sekedar turun ayat ini disampaikan oleh Rasul, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru fajtanibuhu, dengar ini langsung otomatis dipecahkan hari itu juga minggu besok. Karena fajtanibuhu kalimatnya tinggalkan dan jauh. Kalau khamrnya masih ada sekarang di rumah, besok aja dihancurinya, masih bisa minum lagi. Karena dekat, langsung ditumpahkan. Itu hebatnya keislaman orang-orang Islam zaman awal-awal. Kemarin saya jelasin kan Bu ya, di surat yang sebelumnya, surat apa tadi kemarin? Al-Lail, bagaimana masa-masa keislaman awal ketika turun ayat tentang hijab, kaum muslimat itu langsung narik, mungkin kalau sekarang itu gordeng atau narik selimut, dan langsung dipakai seketika itu. Jadi begitu perintah langsung dilakukan, begitu larangan dijauhi, ditinggalkan dan dijauhi. Bukan sekedar ditinggalkan saja, tapi juga dijauhi. Lanjut, buka lagi surat Ibrahim ayat 35. Surat berapa? 14 ayat 35. Cukup. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah. Apa bahasanya, bahasa Arabnya di situ? Wajnubni janaba wajnubni ijtanibu, itu imbuhan juga. Ini imbuhannya ajnaba yujnibu. Kalau ini imbuhannya ijtanaba yajtanibu. Yang sudah pernah belajar sorof pasti ngerti. Kan ada dakhola masuk. Kalau pakai imbuhan a, adkhola memasukkan, khoroja keluar, akhroja mengeluarkan. Kayak gitu sama juga. Ada ajnaba, ada ijtanaba, sama maknanya. Wajnubni jauhkan sejauh-jauh. Bukan hanya meninggalkan. Nah sekarang itu kenapa banyak orang yang balik lagi ke maksiat? Karena cuman meninggalkan, tapi tidak menjauhi. Kenapa maksiat atau dosa itu harus dijauhi, bukan sekedar ditinggalkan? Kenapa? Jawabannya karena ada magnetnya. ada magnetnya. Kalau nggak dijauhi, makanya pernah di hadis keberapa dulu yang tentang subhat, saya pernah jelaskan ke ibu. Subhat itu apa? Famanittaqas subhat, barang siapa yang berhati-hati dengan subhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdhihi, maka dia sudah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang sering melakukan syubhat itu perkara yang sama-sama belum jelas antara halal dan haramnya, tapi banyak orang berpendapat bahwa ini haram, juga banyak yang berpendapat bahwa ini halal, jadi diperselisihkan. Nah kata Rasul, wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang sering melakukan syubhat pada akhirnya akan jatuh juga pada yang
haram. Ini saya menggambarkan waktu itu dengan orang-orang yang main-main di pinggiran sungai. Ada tanah yang datar, landai, ada yang agak miring, licin. Pilih yang mana? Pilih yang landai, jangan yang licin, apalagi pinggir sungai. Kenapa? Resiko. Iya, resiko kepleset, jatuh, ke bawah palit, atau setidaknya ada buaya di situ. Ada buaya. Gitu, maksudnya itu contoh perkara yang samar-samar ya. Oke, nggak apa-apa main di situ, toh itu juga jalan, tapi kan itu licin. Dan kita belum tahu di situ arusnya deras atau enggak, atau ada buaya atau enggak. Sebaiknya dijauhi dan main aman dalam masalah agama. Kalau ada kaitannya dengan agama itu syubhat. Apalagi yang jelas-jelas haram. Udah jelas itu mah haram. Jangan dideketin sedikit pun. Jangan dideketin sedikit pun. Makanya bahasanya coba lihat di surat Al-Isra ayat 32. Nah, ini tahu ayatnya semua, tapi buka aja. Ya, surat 17 ayat 32. Coba lihat bahasanya. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Bahasanya janganlah kamu berzina atau jangan mendekati. Mendekati. Kalau zina mah jelas-jelas haram. Zina mah jelas-jelas haram. Ini mendekatinya saja nggak boleh. Mendekatinya Bu, mendekati itu apa ya? Ya mendekati segala sesuatu perkara yang mengantarkan pada zina. Ketemu berduaan misalnya. Itu mendekati walaupun tidak berzina. Mendekatinya pun tidak boleh. Apalagi dengan zinanya. Nah, ayat yang tadi misalkan Homer, bahasanya fajtanibuhu, jauhi, tinggalkan. Kenapa Homer? Atau kalau zaman sekarang itu narkotik, narkoba. Saya pernah punya murid, dia kerja di apa tuh? Yang Makuta itu dulu, ada Makuta. Punya siapa tuh? Artis. Bella. Claudia Sintabela. Ya, saya pernah ceramah waktu itu ada Claudia Sintabela di sini. Diantar sama si orang itu. Ternyata si anak itu yang saya ajar ngaji itu, dia dulunya ini clubbing sering. Clubbing dan pernah nyobain narkoba, pernah nyobain mabok-mabok. Dia tobat akhirnya, dia bagus agamanya. Dia bilang, pokoknya mah jangan jatuh ke yang seperti itu, karena walaupun sudah hijrah harus dilakukan, kadang-kadang kebayang enak, pengen lagi. Jadi kalau setan lagi ganggu nih, kebayang lagi ketagihan. Ya, makanya bahasanya fajtanibuhu. Kalau andaikan ada tuh dia nggak ada yang lihat, disodorkan gitu, bisa jadi dia balik lagi. Kalau ada gitu, ya dia nggak lihat, tapi karena ada barangnya, bisa jadi dia coba lagi. Makanya pentingnya menjauhi itu seperti itu, karena khawatir terjatuh untuk yang kedua kalinya. Makanya bahasanya di sini fajtanibuhu, bukan fabta'idu. Kalau ba'id mah sekedar ya jauh ya. Kalau fajtanibuhu mah pastikan jauhnya tuh nggak kelihatan di mata kita. Kalau kelihatan, makanya dulu ada Bang Napi pernah bilang bahwa seorang itu berbuat kejahatan bukan karena hanya ada niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Saya nggak niat untuk nyuri atau ngambil duit 1 miliar, tapi kalau begitu lewat, duit 1 koper punya siapa nih? Ya ambil aja misalnya. Karena ada kesempatan. Nah, artinya apa Bu? Ibu jauh-jauhi kesempatan kayak gitu. Ibu jauh-jauhi kesempatan kayak gitu. Ibu kalau dikasih amanah misalkan, Bu mau nggak jadi misalkan bendahara ini bendahara kita kasnya udah 5 miliar nih Bu. Bu nggak kuat, jangan. Nggak, saya nggak mau. Karena saya paham kelemahan diri saya kalau lihat duit misalkan. Jujur aja sama diri saya. Saya mudah tergoda, walaupun nanti saya nggak ngambil, minjem, ya kan? Minjem dan akhirnya nggak bisa ngebalikin. Nah itu Bu, sadari kelemahan diri kita sama yang kayak gitu. Kelemahan diri Ibu apa? Sadari. Dan jangan dideketin. Kalau deketin pasti jatuh, itu udah. Jadi nggak ada istilahnya uji nyali gitu, uji keimanan gitu kan. Kalau kayak anak-anak muda itu nongkrong di ini cuci mata, uji keimanan, nggak bisa. Anak-anak muda dulu saya waktu SMA begitu, ayo cina kurang uji keimanan, jalan-jalan ke IP gitu kan, nggak bisa, kayak gitu. Lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena fitrah manusia Bu ya, fitrah itu kecenderungan. Betul. Semut aja kalau ada gula pasti itu. Gak ada semut, aduh, iman saya ada nih. Langsung aja kayak gitu lah kira-kira. Makanya maaf, saya sebenarnya nggak begitu tertarik dengan kejadian peristiwa, cuma kadang-kadang istri suka lagi diam tuh, saya lagi ngaji,
ngomong sendiri dia kan. Ini ada kabar ini di IG kalau si sipulan. Aduh. Ya itu, kau tahu aja Bu. Iya Itu tahu. saya nggak sengaja, istri aja. Iya baik mama. Siapa sih dia? Sampai saya nggak tahu kan. Siapa sih dia ngomong gini. Ya Allah. Kepo jadinya. Iya. Kok bisa kayak gitu? Nah, akhirnya kan saya terpaksa nyari hukumnya gitu ya. Oh, terpaksa belajar mengkaji. Itu mah jelas-jelas salah tuh. Bagaimanapun belum sah atau apa udah berduaan walaupun tidak sampai dalam tanda kutip zina dalam artian zina yang beneran ya. Marah ya Pak Ustadz ya. Iya. Saya jadi tahu kan akhirnya gitu kan. Harus udah nikah. Ya, katanya nikah siri ya gitu. Ya. Nah, udah gosip-gosip. Gila. Udahlah, sekarang tutup aja. Ya. Kita level ulama gitu ya. Nah, itu kan saya juga tanya kamu denger. Ini ngomong. Udah itu urusan masing-masing. Nah, juga ini ya dampak media sosial kadang-kadang saya juga mengkritisi pas istri saya bilang kayak gitu. Ya ini katanya ini buat edukasi aja jadi disampaikan ada kasus lain bukan itu. Disampaikan olehnya. Kata saya tuh ya disampaikan di IG mah rasa-rasanya tidak bijak. Walaupun niatnya edukasi, ya masalah perceraian juga dibongkar aib suaminya segala macam itu nggak boleh. Kalaupun mau mencurhatkan atau apa itu pada orang yang tepat. Saya pernah menjelaskan Bu ya. Hindun istrinya Abu Sufyan namanya Nabi itu kan kemana-mana ngomong gitu tapi hebatnya apa Hindun ini nggak ngomong ke yang lain datang ke Nabi Muhammad wahai Rasul Abu Sufyan ini pelit orangnya dia cuma ngasih nafkah saya seadanya sedangkan harta dia banyak boleh nggak saya ngambil diem-diem nah itu kan bongkar aib sebenarnya kan tapi beliau tidak menyampaikan ke satu RW nggak menyampaikan ke Instagram Hindun ini iya enggak itu suami saya cerewet beliau datang ke orang yang tepat yang bisa ngasih solusi ke Nabi Muhammad SAW dalam konteks kita hari ini jangan di Instagram tapi ke orang yang mungkin Ustaz Abu Somad datangin Ustaz Hidayat datangin suami saya bawel suami saya gimana solusinya kan dapat solusi dapat penjelasan hadis yang mungkin apa segala macam udah sekarang kalau kita dibuka di umum di Instagram netizen yang ngomong ya orang kayak gitu mah tinggalin aja wah kalau bisa ngelaporin wah segala macam ada masukan-masukan yang nggak pas kamu ya jadi bukannya nggak boleh ngegibahin suami sendiri atau orang-orang yang terdekat tapi kalaupun menggibahi ke orang yang tepat dan untuk cari solusi bukan dibuka secara umum nah ini mah tuh orang sampai tahu detail tentang kehidupan dia dan kebetulan istri saya kadang-kadang suka kayak gitu kamu tahu dari mana itu detail tentang si teh ini ya kan dia sendiri yang posting mas posting aja loh banyak Ustaz sekarang mah posting sendiri tuh ya makanya cari-cari makanya saya lah udah kelihatan tadinya saya mau jualan di TikTok saya hapus TikTok usaha saya hapus dulu nggak kuat hapus TikTok kok saya ketika scroll tuh ada yang begini udah nggak aman TikTok mah kalau Instagram masih mending nggak tahu gimana logaritma nggak tahu apa saya nggak paham nah jadi saya udah inilah ya itu efeknya dampaknya medsos dengan komen segala macam jadi fajikan ibu tinggalkan ya. Nah jadi apa simpulannya hadis ini di awal menekankan seorang muslim untuk pertama untuk meninggalkan yang haram itu jelas itu yang bukan hanya itu berikut semua sarana yang mengantarkan sarana atau wasilah yang mengantarkan pada yang haram tersebut tahu nggak maksudnya bukan hanya yang haramnya tapi semua sarana saya pernah jelasin ini ya pernah menjelaskan bahwa hukum itu bisa berubah contoh jalan-jalan ke Bali boleh nggak boleh hukumnya mubah boleh tapi kalau ternyata di balik jalan-jalan ke Bali itu digunakan untuk maksiat maka hukum jalan-jalannya jadi haram karena jadi wasilah jadi sarana untuk mengantarkan pada yang ini udah beberapa kali diajak ke Bali tapi ternyata misalkan ke Bali itu cuman nemuin pacarnya atau apa segala macam udah cut kamu nggak boleh ikut ke Bali karena ke Bali itu jadi sarana untuk melakukan yang berkebun anggur boleh nggak boleh nanam anggur boleh tapi kalau kita tahu bahwa anggur kita itu digunakan komplek ini RW ini untuk bikin homer jadi nggak boleh karena nanamnya anggur kita itu jadi sarana untuk maksiat atau sesuatu yang paham ya dari sini makanya dalam syariat ada istilah saddud zara'i sad itu artinya memutus zara'i memutus akses apa ya bahasanya
memutus peluang-peluang pidosaeun. Bahasanya seperti itu. Saddud dzari'ah, saddud dzara'i. Ya. Kalau bendungan mah ditutup, segala semua hal yang bisa mengantarkan kita pada yang haram, celahnya ditutup. Kalau ibu punya anak, sekiranya handphone itu digunakan untuk yang haram, ambil handphone sampai dia paham. Kalau perlu, kalau ada pelatihan edukasi handphone, sekolahin dulu tuh ke pelatihan edukasi handphone sampai dia betul-betul paham, baru kasih tanggung jawab. Jadi handphone sendiri nggak haram, haram nggak? Nggak haram, ini netral. Tapi kalau seandainya ini digunakan untuk hal-hal yang nggak baik, maka tahan dulu. Handphone jangan main handphone dulu sampai kita kasih paham dulu apa fungsi dari handphone. Makanya jangan ragu kalau ada pelatihan, walaupun kok mesti masukin ke pelatihan tentang handphone supaya dia paham. Nggak apa-apa. Karena hukum itu bisa berubah. Ya, jadi meninggalkan yang haram berikut semua sarana. Semua. Nah, makanya agama ini kalau kata Imam Ghazali, kalau tanpa logika, logika ya, jadi jumud. Jadi hukum itu ini di usul fikih sebetulnya. Hukum itu bisa berubah. Ya, bahkan menikah juga. Hukumnya apa menikah? Sunnah kan? Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak suka sunnahku maka bukan kelompokku, tapi bukan bagian kumpulan umat. Tapi bahkan menikah pun bisa jadi haram. Ketika niatnya misalkan laki-laki yang sudah pernah tersakiti, saya mau nikahin, saya mau sakiti lagi. Misalkan kalau ada kasus kayak gitu, maka hukum nikahnya bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah dan seterusnya. Kamu ya? Mana haitukum anhu fajtanibu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa bedanya ada kalimat mastata'tum? Ini yang menarik. Ya, ini yang menarik. Mastata'tum, kalau dalam hal perintah ada kata mastata'tumnya. Semampunya. Kalau dalam larangan ada nggak kata tinggalkanlah semampunya? Ada nggak? Nggak ada. Apa tuh rahasianya? Nanti kita bahas. Kita fokus ke mastata'tum dulu. Ya. Jadi kalau dalam hal perintah mah contohnya misalkan sholat, kata Rasul, sholli qa'iman. Sholat sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idah. Kalau nggak bisa sambil duduk. Fa illam tastati fa ala janbi. Kalau nggak bisa sambil nyenderan, sambil rebahan terusnya. Kalau nggak bisa gerak juga dengan isyarat. Kalau isyarat juga nggak bisa dalam hati. Kalau nggak bisa dalam hati, disolatin. Antos banget berarti. Dalam masalah haji, misalkan surat Ali Imran ayat 97, nanti boleh dicatat, gak usah dilihat. Ya, itu jelas. Hajjul baiti walillahi 'alan nasi hajjul baiti mastata'tum jika ada kemampuan untuk berhaji, kemampuan harta, kemampuan fisik dikaitkan dengan kemampuan. Artinya kalau tidak mampu, sementara tidak wajib gak apa-apa. Sampai nunggu mampu. Sampai wafat nggak mampu. Sampai wafat nggak mampu bagaimana? Ya sudah, kalau mau wafat gimana caranya haji? Udah ada niat. Niatnya dicatat, tapi sebetulnya nggak cukup hanya niat aja. Kalau ada ahli warisnya, dihajikan oleh ahli warisnya kalau ada keuangan. Ini sahabat pernah nanya, ya Rasul, orang tua saya belum pernah berhaji, gimana nih, hajikan atau enggak? Kalau kamu punya utang sama orang lain, bayar nggak? Kata Rasul, bayar. Hutang Allah lebih berhak untuk dibayar, tapi syaratnya si orang yang bersangkutan harus sudah haji, baru dia berhaji lagi dengan niat menggantikan, membadal orang tuanya. Dari situlah muncul badal umroh. Dari situlah muncul badal umroh dan diperjualbelikan. Mahasiswa ya yang mau badal umroh, jadi kasih 2 juta, kasih 3 juta, sah atau enggak itu khilaf bainal ulama, itu beda pendapat atau nah, jadi jasa badal umroh ada tuh mahasiswa di sana, jasa badal umroh. Gitu. Jadi kalau dalam masalah sholat dibatasi kemampuan, kalau nggak bisa berdiri, duduk dan seterusnya. Dalam masalah zakat juga dibatasi oleh nisab. Ya kan, kalau belum nyampe 85 gram ya nggak usah. Dalam masalah saum juga dibatasi oleh kesehatan. Kalau sakit ya kodok. Kalau udah nggak bisa sama sekali karena renta ya fidyah itu hebatnya masya Allah. Dalam masalah perintahnya ada mastata'tum, ada sesuai dengan kemampuan kamu. Ya. Tapi kalau larangan nggak ada. Fajtanibu, langsung tinggalkan.
Kalau bisa nggak mampu zakat karena miskin ya dizakati. Kayak tadi saum dan seterusnya fidyah. Tapi dalam masalah amar nggak ada. Kalau perintah itu kaitan dengan perintah itu ada kaidah. Al amru idza dhaqa ittasa. Ini kaidahnya. Yang dimaksud itu kaidah apa? Kalau saya bilang kaidah, maksudnya kaidah fikih. Jadi dalam fikih itu ada pembahasan khusus namanya qawaid fiqhiyah. Kaidah fikih. Al amru idza dhaqa. Ini tentu kaidah ini enggak sembarangan kaidah ini dibuat berdasarkan ekstrak ayat-ayat Quran, hadis dan sunnah. Al amru idza dhaqa. Sebuah urusan apabila semakin menyempit, semakin menyulitkan seseorang, ittasa, maka banyak keringanan, ya. Ittasa. Kalau sesuatu perkara membuat kita makin sulit nih ngerjain sholat ketika lagi safar, repot kan, maka ittasa, terjadi keleluasaan atau semakin lapang, boleh di jama, boleh di qasar. Ini kaidahnya. Segala sesuatu kalau semakin menyempit, kaidah untuk perintah termasuk larangan juga. Apabila menyempit makin menyusahkan, maka pasti agama ini membuat banyak kompensasi atau keringanan. Kayak tadi sholat tidak bisa berdiri. Kalau berdiri rasanya ini sakit. Kan itu membuat kita sulit kan? Sakit, maka duduk. Ada keringanan, masya Allah. Ya. Tanya kalau yang udah tua renta gitu, kan tadi haji, kalau udah tua renta gitu kan udah didaftarkan haji kan udah nggak akan mungkin lagi. Nggak akan mungkin. Jadi salah satu itunya udah aja umroh gitu. Gimana? Salah satu caranya ya sudah aja umroh saja gitu. Dan itu sudah, apakah sudah dengan umroh sendiri sudah sama dengan haji gitu itu? Oh beda. Ya tetap beda. Tapi gimana ya dengan keterbatasan usia? Karena nggak mungkin gitu dengan. Iya kalau sekiranya usianya sudah tua renta. Dan kalau nanti diperiksa oleh dokter ini sudah tidak memungkinkan untuk pergi dan segala macam, maka hukumnya dihukumi sama dengan, mohon maaf, orang yang wafat. Maka solusinya adalah badal. Solusinya badal. Jadi tetap boleh nanti kalau misalnya udah umroh nih ya, umroh sudah. Tetap harus haji. Jadi tetap badalkan aja gitu. Dihajikan. Dibadalkan. Walaupun orang tuanya mah ada di sini. Walaupun masih hidup. Tapi ingat itu harus berdasarkan konsultasi dulu dengan dokter ahli. Kalau bisa dokter ahli yang muslim, sudah ada beberapa dari statement, ibu kalau ibu tetap memaksakan ini buat haji, dia tahu kan kondisi haji bagaimana. Ini akan begini konsekuensinya, misalkan jantung akan begini segala macam, apalagi segala macam. Kalau sudah final semuanya ya, harus berdasarkan analisis dokter, bukan berdasarkan asumsi. Ini kayaknya udah nggak kuat segala macam, harus dicek dulu. Ini udah nggak mungkin, ibu jangan paksakan. Kalau dipaksakan nanti bisa begini dan bisa berpotensi untuk misalkan ke nyawa seperti itu, maka dibadal. Karena nafs atau nyawa itu pertimbangan syariat Bu. Itu tolak ukur syariat nafs itu, nanti kita jelaskan di sini. Sekiranya itu membahayakan untuk jiwa, maka kondisi seperti ini darurat dan dibadal. Insya Allah. Kalau usia 70 tahun mah mau daftar juga, ya pasti nggak akan bisa berangkat karena nggak bisa ya? Waktunya Aturannya gitu ya? udah maju. Sama pemerintahnya dulu Bukannya ada percepatan? Kalau dipercepat juga kayaknya diprioritaskan. Ada sekarang 5% katanya ya. 5%. Iya. Intinya kita ikhtiar dulu 70 daftar. Nanti itu terserah pemerintahnya. Kalau ternyata misalkan nggak di SCC atau apa, ya berarti dibadalkan. Jadi dibadalkan. Kalau misalkan di ACC bisa berangkat usia 70 tahun, kan pertimbangannya bukan 70-nya, tapi dia mampu atau tidak, sehat atau tidak fisiknya. Sekiranya kata dokter ini aman segala macam, bismillah. Kalau nggak bisa ini nggak boleh segala macam, sudah dibadalkan. bisa diturunkan juga ya ke Iya, kalau nggak bisa betul. berangkat. Teman saya waktu itu ngebadalkan tuh, karena udah wafat kalau itu kasusnya, Mungkin dibadalkan. intinya karena kita udah mampu, yang penting daftar dulu. Daftar dulu. Mungkin ya. Selama sudah mampu, Karena pertimbangannya wajib ya. itu udah Betul, kemampuan harta dan pada saat itu lagi sehat, tapi kan ada jeda tuh, Ya. gak langsung berangkat. Ternyata pas mau berangkat
sakit misalkan 90 sakit segala macam udah nggak memungkinkan ya sudah. Sekarang kan haji udah ada istitoah dulu Pak. Ada apa? Ada istitoah dulu nanti daftar Pak. Ya ada istitoah ya, ada seperti saya. Karena syaratnya sekarang istitoah dulu. Saya waktu daftar nggak ada yang gitu sih. Bu. Sekarang ada. Saya daftar Kemarin 2000. istitoah saya awal tahun kemarin saya berangkat. Nah itu tuh Cek kesehatan. jadi saya pas kena tahun kemarin 2024 tuh baru pertama kali istitoah. Cuma kebanyakan banyak yang dipending yang usia-usia itu karena istitoah itu jadi keberangkatan di tahun 2024. Istitoah ini meliputi cek kesehatan. Cek kesehatan semua. Semua. Andai dia nggak lulus nggak diizinkan kan? Nggak diizinkan. Ya udah berarti nanti badal ya. Istitoah yang pertama sekarang Pak. Ya, Betul. Itu HbA 1 isinya juga harus benar-benar di bawah 11, di bawah 8 itu. Kalau nggak kan Tapi bukan general check up kan? Bu? itu sama dengan check up, mereka check up. Bukan general check up yang banyak itu. MCU yang biasa ya. Yang biasa, MCU ya. sama kalau saya waktu itu ronsen semua masuk. Oh, ronsen semua. Saya masuk. Saya paling ngeri kalau cek-cek juga. Ya berarti dari tahun 2024. 2024 mulai pas awal. 2024 ya, berarti nanti ada gitu. Bagus tuh pemerintah sudah ini. Ada istitoah jadi emang enggak Memang nggak itu ya. Alhamdulillah. Ya seperti itu Bu. Kurang lebih kesimpulannya. Jadi kalau memang nggak boleh nggak bisa, ya nggak dipaksakan. Tapi nanti mungkin ahli warisnya kalau ada rezeki menggantikan, membayarkan hutang. Karena haji itu kan rukun Islam dan itu wajib semuanya. berarti nanti di pas ontar jumrahnya itu pas yang itu kan harus benar-benar sehat kan. Iya, nah itu kan repot ya. Belum juga perjalanan dari Mina, belum juga wukuf di Arafah. Makanya betul kata Rasulullah SAW ketika ada Aisyah bertanya, kalau perempuan gimana jihadnya? Perempuan ada jihadnya katanya. Jihadun la qitala fi, jihad yang tidak ada perang-perangannya. Apa itu? Al-hajju wal umrah. Tapi kalau Haji dan sekarang umrah. yang udah agak sepuh juga nanti dia nggak maju di Muzdalifah. Oh Hanya enggak, murur doang. murur. Nah, itu ada fatwanya tersendiri. Alhamdulillah tuh kan. Masya Allah. Bus melewati yang pas Muzdalifah. Murur itu berlalu saja, melintasi Iya. saja. Nah itu dari yang dia ada benar-benar yang benar-benar itu. Masya Allah. Itu semua dibangun dari kaidah ini. Al-amru idza dhaqa. Iya. Ketika sesuatu menyempit maka ada banyak kompensasi. Tapi yang berhak untuk menentukan ini para ulama yang sudah paham. Jadi nggak usah murur aja tadi kan. Itu fatwa Bu. Murur itu. Fatwa itu yang berhak mengeluarkan mujtahid, ulama yang sudah paham detail. Saya tidak berhak. Saya hanya mengambil fatwa. Sekali lagi ya, saya ketika saya ngasih fatwa itu bukan fatwa saya, tapi orang lain yang saya. Saya tidak berhak untuk berfatwa. Saya lanjut, masih ada waktu. Nah, jadi dalam tadi perintah itu ada namanya rukhsah. Keringanan. Ini kan, ini kaidahnya, rukhsah. Ya, sholat boleh dijama dan seterusnya. Tapi kalau dalam larangan tidak ada istilah keringanan. Wajtanibuhu pokoknya mah. Jadi nggak ada tuh istilah nggak apa-apa lah minum khamr icip-icip dikit. Nggak boleh. Nggak boleh ngarausahan gimana. Ada tipe pertanyaan lagi. Boleh insya Allah kalau bisa saya jawab. Jadi ada orang yang melakukan puasa Daud, Ya. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, tutup Kamis dia melaksanakan puasa Senin Kamis niatnya. Jadi Senin dia puasa, Rabu dia puasa, Kamis dia puasa, Jumat tidak puasa, Sabtu dia puasa untuk menuju ke Senin mau puasa Daud. Untuk menuju Senin mau puasa. Jadi maksudnya jadi pertanyaannya apakah boleh seperti itu? Jadi Daud dia kerjakan, tapi dia juga pengen Senin Kamis dikerjakan juga. Jadi dia merasanya gini, oh aku ingin meraup semua pahala deh gitu. Jadi terus saya tanya, tapi dia di hari Rabu itu dia ini close gitu, maksudnya Berhenti dulu. ya aku Rabu kan saum, tapi dia tahu udah Daud udah selesai nih, besok pokoknya saya mau saum untuk niatnya puasa Senin Kamis. Berarti nggak selang-seling kalau gitu. Ada yang ini, ada yang berdempetan waktunya. Begitu. Jadi stop dulu supaya dapat Senin Kamisnya. Pertanyaannya? Ya pertanyaannya bolehkah dia melakukan itu bolehkah gitu? Senin saum dan itu teh terus mekanismenya gitu setiap minggu ya, setiap minggu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu saum. Nanti Senin
Kamis mah niatnya Senin Kamis. Jadi semua dapat. Sabtu niatnya Daud lagi untuk disambungkan ke Senin lagi. Setiap minggu gitu. Sabtu niatnya Daud lagi untuk Ya, nyambung Daud lagi. Sabtu, Ahad, Bolehkah gitu? Senin, Enggak, Selasa Ustaz. enggak, Rabu, Saum, ya. Ahad nggak saum kan tadi Ada saum. Iya, sama Ahad nggak Ya. saum. Harusnya kan Kamis nggak saum juga kan? Betul ya nggak? harusnya Harusnya, tapi dia Dia ingin mengambil Pahala pahala Senin, Senin Kamis jadi saum. Dan dia tutup dia tutup kan maksudnya dia meniatkan oh aku Daud mah udah aja sampai Rabu gitu. iya. Jadi Sabtu kok bisa gitu sih? Makanya Sabtu puasa lah itu. Ya. Ya. Makanya secara ini bolehkah seperti itu? Ya, gini Bu ya. Jadi terjadi itu ya, sudah terjadi, Terjadi. ya. Iya. Terjadi setiap hari tuh begitu dia Nah. kegiatannya. Gini Bu. Jadi kita lihat asal usulnya Bu ya. Asal usulnya saum adanya Senin Kamis ini, kemudian Daud ini dalam sebuah hadis disebutkan ada sahabat yang pengen saum. Ya, kata Rasul, dawamkan silahkan saum Senin Kamis. Kurang. Ya sudah kalau kurang Daud pakai saum Daud, yaitu dengan cara sehari puasa, sehari enggak. Akhirnya si sahabat ini, saya lupa nama sahabatnya, melaksanakan yang Daud, nggak memilih yang Senin Kamis. Di masa tua dia banyak sakit-sakitan, makanya dia nyesel. Andaikan waktu itu saya ngikutin nasihat Rasul yang Senin Kamis yang nggak akan kayak gini, kata dia. Seperti itu. Nah, sahabat ini saya detailnya tidak diceritakan dan tidak dipisahkan kalau sahabat ini mengcombine atau menyatukan dengan Senin Kamis. Karena dasarnya sahabat itu ketika bertanya seperti itu, Senin Kamis merasa kurang. Ada nggak yang lebih dari itu? Ada, tapi dengan saum Daud selang-seling, tidak disatukan. Namun karena melihat bahwa Senin Kamis itu sunnah dan Daud juga sunnah, saya belum cek ya, kemungkinan permasalahan ini nantinya khilafiyah, akan beda pendapat di kalangan ulama. Maka kalau untuk menyatakan boleh atau tidak, saya harus ngecek dulu. Belum tahu kalau saat ini. Ya, tapi kemungkinan, karena gini, kalau kaitannya dengan wajib atau haram segala macam, kemungkinan ini mutlak hukumnya. Tapi kalau biasanya sunnah dengan sunnah, itu akan terjadi perbedaan pendapat. Boleh jadi nanti akan jawabannya boleh di-combine, ada yang jawab gitu, ada yang mengatakan tidak, di sebaiknya mustahab Bu. Kalau urusannya sudah sunnah, bahasanya bukan tidak boleh. Ya, bukan, biasanya mustahab, sebaiknya tidak dipisah. Tapi saya belum cek detailnya. Gitu. Maka kalau saya sih menyarankan saat ini ya, sebaiknya tidak di-combine. Kalau mau satu-satu. Kenapa? Karena ada hadis yang tadi Rasul menyarankan ke sahabat sudah Senin Kamis aja. Tapi sahabat ini memilih untuk ternyata di masa tua dia ripuh, rempong gitu. Andai saya mengikuti tapi istiqomah nggak kayak gitu. Katanya sih begitu. Istiqomah begitu. Ya, saya Jadi khawatir pengennya ya mungkin kan itu ya, pengennya mah meureun tiap hari saum, cuma kan tidak boleh tiap hari saum gitu. Jadi jadi ya mungkin ya udahlah, saya Daud sama Senin Kamis saya ambil. Ya, Daud sama Senin Kamis ambil. Saran saya sih tidak ya. Kamu saya belum ngecek bolehnya atau tidaknya. Tapi tidak mengcombine seperti itu. Karena dua-duanya sunnah yang berbeda, walaupun Rasul mengatakan Daud kan sunnahnya Nabi Daud alaihis salam. Senin Kamis sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kenapa mau Senin Kamis, karena itu hari lahir saya. Saya suka ketika saya kemudian amal dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Saya suka ketika dilaporkan saya dalam keadaan saum Senin Kamis. Sebaiknya tidak, karena nanti ada kaitannya juga dengan kesehatan dan seterusnya. Ini antara saum sunnah Senin Kamis sama ayam mulki gimana? Saum sunnah Iya. Senin Kamis sama ayamul Iya, yang pertengahan Dia- bulan itu 3 hari itu. gimana maksudnya? Itu maksudnya tuh kita lebih yang mana tuh? Lebih Lebih utama. utama yang mana? Yang Senin Kamis atau yang pertengahan bulan itu? Nah, kalau itu bisa di-combine. Iya, pas ketemu Boleh. itu nanti ada. Pas ketemu boleh semuanya. Senin Kamis kebetulan ada ayamul bid, boleh Ini kan suka semuanya. ada berurutan. Iya, boleh. Kamis Jumat. Jadi Boleh boleh semuanya. double niat gitu. Boleh double niat. Kalau itu mah rasa jas kan waktu itu ya di rumah Iya, Bu iya. Dani. Boleh karena dua-duanya sama-sama sunnah. Menggabung dua sunnah boleh.
Ayam bulbit kebetulan bertepatan dengan itu gitu ya. Si apa namanya? Jadi kalau kita ayam bulbit kebetulan ada hari Kamisnya, Iya. sudah dapat pahala Ya berbeda. Senin Kamis. Kalau kita Ya, main ayam sama bulbit. ayam bulbit aja nggak Senin Kamis, Nggak apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak tuminhu mas tato tuh. Lagi pula sifatnya ayam bulbit itu bukan perintah. Iya. Jadi silahkan kamu kata Rasul saum, kalau mau tambahan saum ayam bulbit 3 hari setiap bulan. Bahasanya bukan wajib, bukan wajib. Yang wajib aja faktu minhu mas atau tuh yang wajib saja silahkan kerjakan semampunya, apalagi yang tidak wajib. Jadi itu sifatnya tambahan fadilah, yang mau keutamaan, yang mau tambahan pahala silahkan. Karena ada sahabat Nabi yang saklek juga. Saklek. Ya Rasul, saya mah pokoknya ingin yang inti-inti aja. Nih diajarin ini. Udah, saya pegang ini sampai saya wafat, gak akan saya tambah apapun. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Sungguh beruntung orang dia. Jadi yang komitmen dan istiqomah pertimbangannya. Justru yang itu yang bagus tuh. Iya, komitmen dan istiqomah pertimbangannya. Iya. Sekiranya ibu bisa istiqomah kayak gitu, ya silahkan. Cuman kalau yang kasus tadi antara apa Saum Daud dan Senin Kemis saya belum baca. Iya. Nah, kalau pertimbangannya dua-duanya sunnah itu pasti, insya Allah pasti kemungkinan besar khilaf. Enggak, khilaf benar ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak menyarankan. Bukan tidak boleh, tidak menyarankan. Atau mungkin ada yang tidak boleh juga. Nanti saya cek dulu ya, supaya dalilnya ini pendapat siapa segala macam. Artinya kalau saya mengatakan sendiri, ini pendapat saya, memang saya siapa? Memang saya siapa dan seterusnya. Baik, masih ada sedikit lagi nanti karena saya dekat di sini. Baik. Jadi tidak ada istilahnya rukhsah dalam larangan. Mentok-mentoknya apa coba istilahnya? Dilarang. Tapi nggak bisa nih. Mentok-mentoknya apa istilahnya? Darurat. Darurat. Iya, kalau ada sesuatu yang dilarang tapi ternyata ini nggak bisa nih, saya harus lakukan ini. Mentok-mentoknya itu darurat. Darurat itu patokannya ini 5. Patokannya 5. Darurat ya kalau ibu, jadi jangan sembarang juga. Saya darurat nih, minjem riba apa, minjem segala macam, minjem bank emok darurat. Tar dulu, apa dulu darurat? Patokannya apa? Darurat. Pertama, jaga agama demi untuk menjaga agama. Nih, yang kedua, hifz nafs, menjaga jiwa diri. Ini kalau sudah terkait dengan jiwa kita terancam, ada yang haram, boleh itu. Tapi tergantung juga kasusnya kayak gimana. Apalagi misalkan hifzin nasl, jaga keturunan, jaga keturunan dengan syariat nikah. Makanya nikah itu dianjurkan. Hifz mal, jaga harta, menjaga, ini ada men ya, menjaga harta. Yang terakhir, ini pertimbangannya darurat itu. Apalagi hifz akal, menjaga akal, jaga akal. Perhatikan, ini disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah, maksud dari hukum Allah. Kenapa sih Allah menetapkan hukum ini nggak boleh itu? Semata-mata untuk menjaga ini, untuk menjaga. Makanya segala sesuatu yang merusak jiwa ini pasti diharamkan. Nggak boleh bunuh diri, haram pasti. Nggak boleh ini misalkan akal, nggak boleh narkoba. Kenapa? Merusak akal. Nggak boleh mabok, nggak boleh mencuri, menjaga harta. Nggak boleh ini. Nah, pertimbangan darurat itu pertimbangan darurat itu. Ya, contoh ini nih. Contoh menjaga agama. Menjaga agama ini saya kasih contoh. Apa? Hijrah pindah tempat wajib nggak? Wajib. Enggak. Kalau bisa Enggak, ibu. Hijrah ibu mau pindah wajib enggak? enggak. Pindah tempat bukan hijrah ini bukan. Pindah tempat rumah atau lingkungan wajib enggak? Tidak wajib. Wajib mah zaman Rasul. Penduduk Mekah pada saat itu wajib pindah ke Madinah. Tapi bisa jadi wajib. Lingkungannya nggak Kalau baik. lingkungannya tidak baik. Yes, diintimidasi, ibu nggak bisa sholat, Iya. segala macam. Maka pada saat itu hukumnya menjadi wajib. Makanya setelah peristiwa hijrah ke Madinah itu, semuanya udah hijrah ke Madinah, Mekah sudah dibebaskan dari berhala dan orang-orang yang zolim. Apa kata Rasul? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Mekah dibebaskan. Kenapa? Karena kondisinya sudah kondusif. Ibu ini udah kondusif, orang-orang udah sholat, banyak yang sholat, nggak ada intimidasi, mau sholat bisa.
Ya nggak usah, ini kita ngapain ini, kecuali kalau lingkungannya ibu mau sholat di intai misalkan segala macam kayak di Thailand atau di mana, wajib ini. Kenapa? Karena untuk menjaga agama, darurat ya, darurat harus menjaga agama. Cuman kalau itu bukan contoh yang haram ya, bukan contoh yang haram ya. Hifzu mahal, nah, ini contoh yang sebenarnya nggak boleh. Bagi laki-laki sholat Jumat wajib nggak? Wajib. Wajib bagi laki-laki. Bagaimana kalau ada orang yang profesinya kerjanya satpam? Boleh nggak ninggalin Jumat? Pertimbangannya ini. Iya, menjaga ini. Itu kalau keluar aja dia sedikit, nanti kecurian itu kan harta kita ini. Maka dia boleh diganti dengan sholat duhur. Nah itu kan sebetulnya haram hukum asalnya. Tapi karena ada darurat ini, boleh sholat duhur. Itu pun kalau benar-benar darurat. Kalau seandainya nggak darurat, ada 2 satpam nih, maka yang satu ya giliran saya sholat Jumat, kamu sholat duhur. Atau misalkan memang ada CCTV, ada segala macam bisa dipantau dari jauh, memungkinkan lah untuk sholat Jumat, boleh. Harus ditinggalkan gitu. Jadi daruratnya nggak seenak perut gitu. Wah ini mah darurat apa segala macam. Menggugurkan kandungan boleh nggak? Aborsi dasarnya nggak boleh, haram. Tapi kalau setelah dicek yang sama 3 dokter yang adil, wajib 3 dokter yang adil itu apa coba? Ini ulama nih ketat nih. Adil itu sholat. Dokternya ini harus sholat. Kalau enggak sah. Makanya sebenarnya gitu ya. Tapi kalau sekarang kan nggak beda ya, maksudnya ya minimal ada statement yang kuat gitu ya. Ada landasan. Ini kalau dipaksakan untuk lahiran membahayakan nyawa si ibu misalkan, jadi harus digugurkan. Maka pada saat itu boleh hukumnya digugurkan. Asalnya haram. Ini untuk apa? Hifzul nafas, menjaga jiwa. Babi haram kan? Nggak ada makanan boleh. Kalau berarti itu makanan Yang nggak ada makanan sama sekali kecuali ada babi lagi di hutan, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan mentang-mentang boleh juga. Ini kan boleh. Nambah lagi hanya keduanya tidak boleh. nggak boleh. Maka itu pula yang berlaku dengan penjarahan di Yang kemarin Sumatera. Boleh atau enggak? Tergantung nih. ada fatwa. Ya, boleh. Ya, ketika terdesak, tapi kan lapar. Betul. Untuk menjaga jiwa, ambil makanan aja. Jangan ngambil, ada iPhone diambil, ada laptop diambil. Ini udah keluar semua nih, haram. Jadi yang sekedarnya untuk menjaga jiwa. Ya kira seperti itu. Kamu ya. Jadi darurat itu ini patokannya, gampangnya seperti itu. Jadi pertanyaan tadi nanti Bu ya, saya cari dulu dari pendapat-pendapatnya. Ya, tapi kemungkinan besar itu tidak disarankan. Kamu ya, sampai situ. Atau mal dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ini belum tuntas semuanya, nanti insya Allah akan di pekan depan kalau belum libur dan seterusnya disampaikan sampai tuntas dan lanjut ke surat Ad-Duha kalau ada. Kira-kira seperti itu. Allah. Belum tuntas ya Bu ya? Jadi nanti belum tuntas, masih ada sebagian. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mana? Sekarang lagi maraknya kayak saham-saham itu hukumnya Iya, gimana? saham Bu ya. Ya. Jadi ada saham, ada trading. Kalau trading saya belum begitu mempelajari ya. Jadi saham itu begini, kita beli saham ke ada perusahaan putra gitu ya. Segala macam nilai per sahamnya itu sekian. Jadi pertama kalau ingin menanam saham, pastikan perusahaan yang kita tanamin saham itu tidak bergerak dalam usaha haram. Ustaz sambil Ustaz. Tidak bergerak dalam usaha haram. Tidak ada yang satupun misalkan di
nanti mereka punya investasi ke Homer dan segala macam, pastikan itu. Kalau sekarang sudah ada apa istilahnya itu? IHSG atau Ya, IHSG. saya lupa ya. Yang syariah Ya, itu. ada. Itu ada tandanya. Saya download aplikasi, ada aplikasi namanya itu apa, itu sudah tertulis ini syariah, ini syariah. Iya, ada. Syariah. Kalau ternyata misalkan dia bohong, itu urusan dia. Yang penting itu kan dari MUI label itu. Mereka ngecek, mereka yang nanggung. Gitu ya. Yang itu yang pertama dipastikan. Jadi dalam saham secara umum boleh dengan syarat si perusahaannya itu investasinya ke ya apa, bergeraknya dalam bidang yang halal. Kan orang tuh ada dua invest itu. Kalau nggak ke emas, antam itu, kalau itu tanpa resiko. Iya. Jadi naik terus kan, 20% kenaikannya per tahun. Tapi kalau saham resikonya apa? Ketika perusahaan yang kita masuk itu ya naik turun gitu. Makanya ada istilah trading kan akhirnya. Ketika lagi naik, jual. Boleh tuh dijual. Yang nggak boleh tuh di MUI kalau short time. Niatnya jadi kayak gambling. Iya, Jadi gambling akhirnya. Oh, kayak gini. Ya analisisnya ini gambling itu. Jadi kayak judi. Nggak boleh kalau gitu. Jadi ada yang haram juga. Nah sebaiknya kalau mau nanam saham kita betul-betul nanam, Bu. Jadi gini, kita tanam cep untuk dapat dividen nanti bagi hasil di tahunnya. Tapi nggak membolehkan kita juga untuk menjual kembali sekiranya, kan itu ada analisis ya. Misalkan di dalam perusahaan ini ada koruptornya, ada nggak mau dong kita kan, takutnya nanti kenapa boleh diambil dijual. Yang nggak boleh itu jual short time. Jadi baru kita masukin nanti jam 11 nih kita jual lagi apa segala macam dengan gambling. Untuk sedikit jual itu nggak Ya. boleh. Nanti kan kadang-kadang orang-orang kan begitu dia ada keuntungan sedikit dia kan takut kan jual. Nanti kalau Boleh aja kalau gitu. Itu ada penjelasan detailnya. Yang penting niatnya jangan gambling. Tapi ada penjelasan detail yang trading saya belum begitu ngulik gitu ya. Ini mah yang aman aja. Niatnya untuk jangka panjang. Nanam untuk dapat dividen. Teman saya ada yang melakukan seperti itu. Dan dia nggak sering apa? Bukan nggak sering. Niatnya bukan untuk gambling, tapi dia tetap jual beli saham, tapi tidak dengan cara short time. Ketika kelihatannya ini lagi naik nih, lagi bagus, jual sebagian, itu boleh ya. Detail tentang trading saya nggak tahu, tapi kebanyakan dia dapat keuntungannya dari dividen. Dia dapat kalau di setahunnya itu 200 juta teman. Udah istilahnya itu apa? Financial freedom. Udah dapat 200 juta, mungkin sebulannya 17 juta tanpa ngapa-ngapain. Ke ultra kemana gitu. itu kalau kita kan kalau kita kayak gitu kan kita diam di rumah itu boleh ya? Boleh karena ibu itu posisinya sebagai penanam modal. Ini saya punya modal kayak begini. Ada orang jago masak bakso tahu atau ini, tapi dia nggak punya modal. Gimana kalau saya modalin kamu dengan nisbah atau persentase sekian dan sekian? Sepakat, boleh. Ibu nggak ngapa-ngapain, dia yang kerja. Nanti dia dapat untungnya juga, kita juga dapat bagi hasil. Dia dapat bagi hasil itu boleh, itu halal. Pada dasarnya kalau interaksi muamalah atau yang kaitannya dengan jual beli dan seterusnya itu antarodin, saling ridho. Kamu sekian ridho, kamu ridho, oke, deal, udah selesai. Itu bagi saham. Jadi miniatur gambaran kecilnya saham tuh kayak gitu. Ada orang nih bisa buat batagor apa segala macam tapi nggak punya modal. Sok gini aja sekarang, kamu jualan di mana? Bisa modalin, tapi dengan keuntungan bagi hasil segini, mau atau enggak? Mau, itu saham kan. Nanti dia misalkan ternyata laku, udah bikin lagi satu roda, jadi 2 roda, cabang di mana? Ibu nggak ngapa-ngapain, ongkang kaki tapi dapat duit. Itu finansial freedom. Kalau sukuk sendiri memang boleh ya. Sukuk saya belum pelajari, belum pelajari, belum begitu jauh belum. Bab muamalah agak repot. Saya harus dikaji lebih dalam. Kalau mau ada referensi yang kuliah online di Ustaz siapa? Ahmad Sarwat. Biasanya suka ngadain kuliah online bab muamalah. Karena biasanya saya mempelajari bab muamalah yang betul-betul mau saya masukin. Kebetulan waktu kemarin saya belajar saham sama teman. Dia dorong terus, ayo saham, tanam saham tuh ultra walaupun 100.000. Nanti dulu katanya. Dia udah habis 1M untuk dapat segitu. Kurang lebih. Kalau saya enggak, cuma belajar aja dulu, belajar. Dia masukin. Ada ponakan tuh juga kan awalnya dia modalnya nggak banyak, tapi terus lama-lama dia ya emang dia belajar niat gitu. Dia kemarin kalah 7,5 M. Nah itu harus ditanya dulu, saham apa trading? Trading kalah masuk trading. Ya kalau trading itu hukumnya bisa haram bisa halal. Bisa halal. Ibu